Sebuah kisah karya terbaik anak bangsa Indonesia bertutur tentang perjalanan kehidupan anak manusia di zaman kerajaan Tanah Jawa melalui sentuhan sejarah dan fiksi yang nyaris sempurna. Dengan bangga kami persembahkan satu di antara karya terbaik dari Eza Mintarja yang berjudul Jejak di Balik Kabut. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-34. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, sejenak kemudian maka lapangan rumput itu menjadi sepi kembali. Malam yang gelap menukik semakin dalam, angin masih belum berhembus. Paksi Pamekasan sempat menggaruk lehernya yang gatal, sementara Wijang bangkit berdiri dan menggeliat. "Besok akan ada tontonan yang menarik," berkata Wijang. "Ya, beberapa orang berilmu tinggi akan berkumpul. Mereka akan berbicara tentang cincin yang kau bawa. Bukan hanya karena itu, tetapi mereka tentu ingin menjadi orang terpenting di antara mereka. Cincin itu dapat menjadi alat untuk melakukan pendadaran." "Ya," Paksi Pamekasan mengangguk-angguk. "Perguruan yang menemukan cincin itu adalah perguruan yang terbaik menurut penilaian mereka, sehingga pantas untuk menjadi pimpinan di antara mereka. Tetapi perburuan itu belum akan berakhir. Setiap orang ingin memilikinya, sehingga akan terjadi perebutan di antara mereka. Mereka akan menempuh segala cara, bahkan yang paling kasar dan yang paling licik sekalipun, karena mereka percaya bahwa siapa yang mengenakan cincin di jari-jari tangannya, ia akan memiliki kekuasaan di masa depan. Anak atau cucunya akan memegang kekuasaan tertinggi di tanah ini. Perburuan itu tentu akan menimbulkan keresahan. Bagaimanapun juga benturan-benturan kekuatan di antara mereka tentu akan menepis kehidupan di sekitarnya." Wijang menarik nafas dalam-dalam. Dengan nada berat ia pun berkata, "Paksi, besok sebaiknya kau pergi ke pasar. Mungkin Kirangga Suroniti ada di pasar itu pula. Jika saja kau dapat menangkap apa yang dikatakannya." "Baiklah," jawab Paksi Pamekasan. "Besok pagi-pagi aku akan pergi ke pasar." Demikianlah keduanya pun segera meninggalkan tempat itu. Ketika mereka sampai di gubuk kecil mereka, maka malam pun telah mendekati ujungnya. Meskipun demikian, keduanya masih sempat berbaring sejenak, tetapi mereka tidak dapat tidur sama sekali karena sebelum fajar mereka harus sudah bangun untuk melakukan kewajiban mereka sehari-hari. Apalagi Paksi pagi itu akan pergi ke pasar. Ketika matahari terbit, maka Paksi Pamekasan pun telah meninggalkan gubuk kecilnya. Wijanglah yang mencuci tempayan dan kemudian melepas gula kelapa yang dicetak dengan tempurung kelapa. Menjelang pagi, legen yang sudah ditampung sejak kemarin baru sempat dipanasi pagi itu. Tetapi Paksi Pamekasan tidak akan kekurangan kayu bakar untuk membuat gula kelapa. Paksi Pamekasan telah berada di pasar saat matahari mulai memanjat naik. Kecuali melihat apakah Kirangga Suroniti ada di pasar, Paksi Pamekasan juga membeli beberapa kebutuhan sehari-hari, terutama garam dan rempah-rempah, bawang merah, bawang putih dan seikat daun salam dan petai. Meskipun Paksi tidak begitu senang makan pete, tetapi seperti ibunya, Paksi Pamekasan memberi beberapa buah pete di masakannya.
Setelah keperluannya selesai, maka Paksi Pamekasan mulai mengelilingi pasar itu. Tetapi ia tidak melihat Ki Rangga Suroniti. Bahkan ia melihat dua orang perempuan dari perguruan Goa Lampin juga sedang berbelanja. Namun seperti biasa, mereka membayar sekehendak hati mereka tanpa menghiraukan keluhan para penjualnya. Ketika matahari memanjat semakin tinggi, maka Paksi Pamekasan pun menganggap bahwa Ki Rangga Suroniti memang tidak pergi ke pasar hari itu. Karena itu, maka Paksi Pamekasan pun segera berniat kembali ke gubuknya dan memberitahukannya kepada Wijang. Tetapi ketika ia berjalan di depan penjual dawet, maka Paksi Pamekasan pun tertegun. Ia melihat dua orang yang pernah dijumpainya membeli dawet. Orang itu juga sudah duduk di depan penjual dawet itu. Paksi Pamekasan berharap bahwa penjual dawet itu akan menyapanya, sehingga kedua orang itu tidak mencurigainya bahwa ia sengaja duduk bersama mereka. Sebenarnya lah, seperti yang diharapkan, maka penjual dawet itu memang menyapanya seperti biasanya. "Hei, singgah dahulu anak muda." Paksi Pamekasan berhenti melangkah. Dipandanginya, kedua orang yang sudah duduk lebih dahulu itu sambil tersenyum-senyum. Katanya, "Tetapi aku jadi malu kepada kedua paman ini. Bukankah paman yang pernah membayar ketika aku minum di sini?" "Kenapa malu?" sahut orang yang dikenal Paksi Pamekasan bernama Ki Rangga Suroniti. "Paman, kali ini paman tidak usah membayar. Aku datang untuk berbelanja. Ibu sedang berhalangan. Karena itu, aku mendapat uang jajan dari ibu." "Kau berbelanja apa saja?" bertanya Ki Rangga Suroniti. Paksi Pamekasan pun kemudian duduk di dekat mereka sambil menunjukkan beberapa bungkus kebutuhan dapur yang dibelinya. "Ternyata kau pintar juga," berkata yang seorang lagi yang menurut pengenalan Paksi Pamekasan adalah Ki Nukilan. Paksi Pamekasan tertawa, namun kemudian ia pun berkata, "Dawetnya paman." Ketika Paksi Pamekasan kemudian menghirup dawetnya, maka ia mendengar Ki Rangga itu berkata, "Baiklah, jika kau panggil kemenakan-kemenakanmu, silahkan datang." "Tetapi apakah tontonan itu jadi dipergelarkan?" bertanya Ki Nukilan. "Mudah-mudahan, tetapi undangan itu telah aku terima belum sepenginang ini." "Sudah pasti." "Ya." Keduanya terdiam. Hampir bergumam Ki Nukilan berkata, "Begitu cepat kau menerima undangan?" "Aku adalah sahabat terdekat." Penjual dawet itu memandangi keduanya dengan terheran-heran. Di luar sadarnya, ia bertanya, "Ternyata kalian mempunyai banyak sahabat. Ketika kalian singgah, kalian juga berbicara tentang undangan. Sekarang juga membicarakan undangan dan tontonan." Kedua orang itu termangu-mangu sejenak, namun Ki Rangga menyahut, "Jangan mengatakan kepada istriku, aku adalah jagoan. Di mana ada perhilatan, kami selalu ada." "Jagoan apa?" bertanya penjual dawet itu. Ki Rangga tertawa semakin panjang. Dengan nada tinggi ia bertanya, "Kau pernah melihat orang bermain dadu?" Penjual dawet itu menarik nafas dalam-dalam. Katanya, "Pantas kau selalu berbicara tentang undangan dan perhelatan." "Ah, kau telah membuka rahasia," desis Ki Nukilan. "Tetapi
ia tidak akan mengatakan kepada istri kita. Aku tidak mengenal istri kalian, sahut penjual dawet itu. Ki Rangga Suroniti dan Ki Nukilan itu pun tertawa. Namun beberapa saat kemudian, Ki Rangga Suroniti itu pun berkata, "Marilah, aku akan pulang. Kau akan pergi kemana?" "Pulang," jawab Ki Nukilan. "Marilah kita bersama-sama." Ki Nukilan termangu-mangu sejenak, namun kemudian sambil bangkit ia pun berkata, "Sekarang aku yang membayar." Ki Rangga Suroniti tertawa, katanya, "Hihihi, terima kasih." Namun kemudian Ki Nukilan itu pun berpaling kepada Paksi Pamekasan sambil berkata pula, "Aku bayar dawetmu." "Ah, aku sudah mendapat uang jajan hari ini. Kau dapat membelikannya makanan." "Terima kasih," jawab Paksi Pamekasan sambil bangkit berdiri ketika kedua orang itu meninggalkan penjual dawet itu. "Hihihi, kau beruntung," berkata penjual dawet itu sambil tertawa. "Kapan lagi mereka akan datang?" bertanya Paksi Pamekasan. "Bagaimana aku tahu?" jawab penjual dawet itu. Tertawanya telah mengguncang-guncang perutnya. Namun Paksi Pamekasan pun kemudian telah minta diri pula. Ia ingin segera bertemu dengan Wijang untuk memberitahukan pembicaraan yang baru saja didengar. Tetapi karena Paksi Pamekasan sudah mengerti persoalan yang sedang dihadapi oleh Ki Rangga Suroniti dan Ki Nukilan, maka Paksi Pamekasan dapat menduga apa yang sedang mereka bicarakan itu. Demikian keluar dari pasar, maka Paksi Pamekasan pun berjalan dengan cepat pulang ke gubuk kecilnya. Berita yang dibawanya itu tentu akan menarik bagi Wijang. Ketika Paksi Pamekasan sampai di gubuk kecilnya, Wijang sedang mengambil air mengisi gentong kecil persediaan air bersih yang diletakkan di teritisan gubuk kecil itu. "Apakah kau melihat Ki Rangga Suroniti?" bertanya Wijang. "Ya," jawab Paksi Pamekasan. "Sendiri atau bersama 1-2 orang?" "Aku menjumpai Ki Rangga Suroniti sedang membeli dawet bersama Ki Nukilan." "Kau dengar sepatah dua patah kata pembicaraan mereka?" Paksi Pamekasan mengangguk. Ia pun kemudian mengatakan apa yang dibicarakan oleh Ki Rangga Suroniti dan Ki Nukilan itu. Wajah Wijang menjadi tegang. Katanya, "Jadi mereka akan mengerahkan prajurit untuk menangkap atau menghancurkan beberapa perguruan yang akan bertemu di tempat terbuka itu. Apakah mereka akan melakukannya?" "Menurut pembicaraan itu demikian, jika tidak ada perubahan. Tetapi Ki Rangga Suroniti tentu sudah memperhitungkan sebaik-baiknya. Ki Nukilan yang agaknya mengambil keputusan. Tetapi bukankah Ki Rangga sudah menyetujuinya?" Paksi Pamekasan mengangguk-angguk, sementara Wijang berkata, "Satu tugas yang sangat berat dan berbahaya. Di lapangan rumput itu akan berkumpul beberapa orang berilmu tinggi. Para pengikut mereka tentu akan mengawasi dan melindungi para pemimpin mereka, apalagi setelah terjadi peristiwa semalam. Tetapi begitu cepat, Ki Rangga mengetahui bahwa pertemuan itu tidak tertunda dan tidak berpindah tempat. Petugas sandi pacang termasuk petugas sandi yang baik. Tentu ada 1 atau 2 orang di antara mereka yang berhasil menyusup di antara perguruan-perguruan itu. Tetapi apakah Pajang menganggap perguruan-perguruan itu berbahaya?" "Tentu," jawab Wijang. "Mereka sudah mengikuti perkembangan
setiap perguruan itu untuk waktu yang cukup. Paksi Pamekasan menarik nafas panjang. Ia dapat membayangkan jika Pajang mengambil sikap keras, tentu akan terjadi pertempuran yang sangat sengit. Namun Paksi Pamekasan pun kemudian bertanya, apakah ada waktu bagi Kinukilan untuk mengirimkan penghubung ke Pajang, kemudian membawa pasukan prajurit Pajang sampai kemari di hari ini? Kinukilan tentu tidak menunggu prajurit yang langsung datang dari Pajang, tetapi Kinukilan tentu mempersiapkan prajurit Pajang yang berada di Jati Anom dan sudah dipersiapkan di sebelah timur Prambanan, di pinggir Kali Dengkeng. Jadi sudah ada prajurit Pajang yang dipersiapkan di sekitar tempat ini. Tidak terlalu dekat, tetapi dengan penghubung berkuda yang berangkat malam tadi, maka malam nanti prajurit Pajang yang dipersiapkan di Jati Anom sudah akan mencapai tempat ini. Tetapi aku tidak tahu apakah jumlah prajurit Pajang itu cukup memadai. Apakah para pemimpin mereka memiliki kemampuan yang dapat mengimbangi kemampuan para pemimpin perguruan-perguruan yang bakal berbicara di antara mereka itu. Tetapi para petugas Sandi Pajang itu tentu sudah membuat laporan terperinci. Para pemimpin prajurit kadang-kadang kehilangan kecermatan mereka jika mereka mulai dikuasai oleh hasrat mereka menghancurkan kelompok-kelompok yang dianggap melawan kekuasaan Pajang. Meskipun demikian, aku masih berharap bahwa para prajurit itu akan dapat menyelesaikan tugas mereka dengan baik. Paksi Pamekasan termangu-mangu sejenak. Ia mulai membayangkan pertempuran yang sengit antara para prajurit Pajang dengan beberapa perguruan yang sedang berkumpul di lereng Gunung Merapi ini. Namun Wijang pun kemudian berdesis. Tetapi jika orang-orang dari beberapa perguruan itu menyadari bahwa yang mengintai persiapan semalam adalah prajurit Pajang, maka mereka tentu akan berpikir dua kali untuk melangsungkan pertemuan sebagaimana mereka rencanakan. Agaknya mereka tidak menghubungkan kehadiran orang-orang yang mengintainya semalam dengan prajurit Pajang. Nampaknya Kinukilan dengan sengaja mempergunakan sepasang bindi sebagai senjatanya. Kehadiranmu dengan tongkat juga menyesatkan orang-orang dari beberapa perguruan itu. Karena menurut perhitungan mereka, para prajurit tidak akan mempergunakan senjata seperti itu. Para prajurit tentu akan mempergunakan senjata yang umum dipergunakan, misalnya pedang atau tombak pendek. Paksi Pamekasan mengangguk sambil berdesis. Mudah-mudahan para prajurit tidak justru terjebak. Wijang menarik nafas panjang sambil duduk di atas sebongkah batu padas. Ia memandang ke kejauhan. Hutan lereng pegunungan yang lebat memagari satu lingkungan yang terbuka di antara gumuk-gumuk kecil di kaki gunung. Nampak hijau kegelapan, cahaya matahari yang semakin terik terpantul di wajah daun-daun yang berdesakan. Tiba-tiba saja Paksi Pamekasan bertanya, apakah Kinukilan benar-benar sudah siap? Mudah-mudahan, desis Wijang. Aku juga sedang memikirkannya. Jumlah orang akan berkumpul tentu akan cukup banyak. Setiap pemimpin perguruan akan mempersiapkan para pengikutnya di sekitar tempat itu. Seandainya mereka tidak merasa terganggu, agaknya mereka juga akan menyiapkan orang-orangnya. Apalagi setelah mereka mempunyai alasan yang kuat. Iya, mereka sebenarnya juga saling mencurigai. Wijang bergumam seakan ditujukan kepada diri sendiri. Tetapi apakah Kinukilan dan Kirangga Suroniti tidak tinggal bersama-sama di satu tempat, sehingga mereka perlu bertemu dan berbicara di pasar? Tentu tidak. Untuk tidak menarik perhatian, banyak orang-orang dari berbagai perguruan yang berkeliaran. Tetapi juga pantas diperhatikan orang-orang Padukuhan
yang sudah dipengaruhi oleh orang-orang dari berbagai perguruan yang dibayangi oleh keinginan untuk menatap masa depan itu. Menurut dugaanku, selain beberapa perguruan, tentu masih ada orang yang berusaha untuk memiliki cincin itu yang datang tidak dalam kelompok-kelompok yang besar, tetapi seorang-seorang atau dua orang yang juga merasa melihat cahaya langit yang jatuh di sekitar tempat ini, atau melihat semacam teja yang bercahaya mencuat menusuk langit, atau melihat isyarat apapun. Paksi Pamekasan mengangguk-angguk, namun tiba-tiba saja ia bertanya, apa sih sebenarnya yang telah mereka lihat? Aku tidak tahu, tetapi aku percaya bahwa memang ada benda langit yang pernah jatuh di bumi, mungkin semacam batu bintang atau apapun namanya. Jadi bukan cincin itu. Bukankah cincin itu masih tetap ada padaku? Paksi Pamekasan mengangguk-angguk. Cincin itu memang masih tetap berada di tangan Wijang. Demikianlah, keduanya pun kemudian duduk merenung. Bagaimanapun juga, mereka merasa cemas jika sekelompok prajurit Pajang itu jumlahnya tidak memadai, maka mereka justru akan mengalami kesulitan. Apalagi di tempat itu akan berkumpul orang-orang berilmu tinggi. Para pemimpin dari beberapa perguruan itu merupakan lawan yang sangat berat bagi para pemimpin kelompok-kelompok prajurit yang akan berusaha menguasai mereka. Wijang yang kemudian bangkit sambil menggeliat berdesis. Aku percaya kepada para petugas Sandi Pajang, sehingga para prajurit itu tidak akan terjebak dalam kesulitan. Tetapi kita akan berada di mana jika para prajurit itu akan datang dan mengepung tempat itu? Maka pertempuran akan terjadi di luar tempat terbuka itu, di semak-semak atau di pinggir hutan, atau di lembah di sebelah bukit kecil itu. Iya, pertempuran itu akan dapat terjadi di mana-mana, tetapi kita sebaiknya tetap berada di tempat yang sudah kita pilih. Para prajurit itu tentu baru akan datang dan mengepung tempat itu setelah pertemuan itu berlangsung lewat tengah malam. Paksi Pamekasan mengangguk-angguk. Ia mengerti maksud Wijang. Mereka berdua harus sudah berada di tempat persembunyian mereka sebelum segalanya itu terjadi. Meskipun demikian, Paksi Pamekasan itu pun berkata, "Aku menduga bahwa tempat itu tentu sudah diawasi oleh para murid dari berbagai perguruan itu sejak malam turun." Ya, aku juga memperkirakan demikian. Karena itu, kita harus sudah berada di sana. Kita tidak boleh terlalu dekat dengan tempat terbuka itu. Kita akan berada di tempat pilihan kedua. Menurut perhitungan, tempat itu cukup jauh. Tetapi para prajurit yang mengepung tempat itu akan berada pada jarak yang lebih jauh lagi dari sasaran. Paksi Pamekasan termangu-mangu sejenak. Ia membayangkan satu lingkungan yang sangat rumit, yang setiap jengkal mendapat pengawasan yang teliti, namun yang kemudian akan berada di dalam lingkungan kepungan para prajurit Pajang. Wijang seakan-akan dapat membaca perasaan Paksi Pamekasan. Karena itu, maka ia pun berkata, "Kita akan melakukan satu pekerjaan yang berat dan rumit. Tetapi bukankah tantangan seperti itu yang membuat kita menjadi semakin dewasa?" Paksi Pamekasan mengangguk-angguk. Katanya, "Ya, dan kita ingin menjadi dewasa." Namun Wijang tersenyum sambil berkata, "Kita akan bertambah dewasa, atau kita tidak akan pernah menjadi dewasa." Paksi Pamekasan pun tertawa. Katanya, "Pajang tidak akan kehilangan seorang pangeran." "Ah, kau," sahut Wijang. "Sejak beberapa waktu yang lalu, Pajang telah kehilangan seorang pangeran.
tetapi pangeran yang tidak berarti apa-apa bagi Pajang. Kenapa tidak? Tentu sekarang istana Pajang menjadi muram karena Pangeran Benowo tidak berada di istana dan tidak diketahui kemana perginya. Bukan hanya seorang pangeran, orang yang kehilangan anaknya tentu akan mencarinya. Tetapi aku justru dihalau untuk meninggalkan rumahku. Sudahlah, potong Wijang. Seandainya kau tidak pergi meninggalkan rumahmu, apapun alasannya, maka kau tidak akan menjadi seorang yang berilmu seperti sekarang ini. Paksi Pamekasan mengangguk-angguk, katanya, "Iya, ternyata aku telah menemukan sesuatu di dalam pengembaraan ini." Wijang tidak mengatakan sesuatu lagi. Sementara itu Paksi Pamekasan pun berkata, "Apakah kita akan makan sekarang? Aku juga sudah lapar." Demikianlah, maka keduanya pun telah duduk menghadapi mangkuk mereka masing-masing. Nasi yang dingin dan sayur serta lauk yang sudah dingin pula. Hari itu, keduanya telah memanfaatkan waktu untuk beristirahat, berbaring di bawah pepohonan yang rindang di luar gubuk mereka, menikmati silirnya angin lereng gunung yang lembut yang mengusap tubuh mereka. Baik Paksi Pamekasan maupun Wijang membiarkan dada mereka terbuka. Ketika matahari turun di sisi barat, maka keduanya pun telah mempersiapkan diri. Mereka pergi ke grojogan untuk mandi, mengenakan pakaian yang berwarna gelap, dan mempersiapkan nalar dan budi untuk melakukan satu kerja yang penuh dengan bahaya. Bahkan kemungkinan yang terburuk akan dapat terjadi atas mereka. Mereka akan dapat berhadapan dengan orang-orang dari beberapa perguruan itu. Tetapi jika terjadi salah paham, maka mereka pun akan dapat berhadapan dengan para prajurit Pajang. Demikian langit menjadi merah, maka kedua orang anak muda itu sudah siap. Paksi Pamekasan pun telah mempersiapkan tongkatnya, sementara Wijang telah mengamati pelindung pergelangan tangannya, serta sepasang pisaunya yang wujudnya sederhana. Tetapi besi bajanya bukan besi yang sederhana, pamornya bagaikan berkerediban di bawah cahaya senja. Demikianlah, maka keduanya pun meninggalkan gubuk kecil mereka untuk melakukan beban tugas yang mereka letakkan di pundak mereka sendiri. Ketika keduanya sampai di tempat yang akan menjadi tempat pertemuan para pemimpin perguruan itu, langit sudah menjadi hitam. Tempat itu masih sepi, belum nampak seorang pun yang berada di tempat itu. Wijang dan Paksi Pamekasan pun segera menempatkan diri seperti seorang yang akan menonton wayang topeng yang datang lebih awal untuk mendapat tempat terbaik sebelum penonton yang lain berdatangan di tempat pertunjukan. Namun seperti yang sudah mereka duga, beberapa saat kemudian, maka kelompok-kelompok kecil orang-orang dari berbagai perguruan telah berdatangan. Mereka mengamati tempat itu sebaik-baiknya. Mereka menyibak gerumbul-gerumbul perdu di sekitar tempat terbuka itu. Mereka mengamati setiap tempat yang mereka curigai dapat dipergunakan untuk bersembunyi. Mereka menyibak semak-semak pada jarak tertentu. Di luar jarak itu, mereka anggap sudah terlalu jauh untuk mengintai pembicaraan orang-orang yang akan hadir di tempat yang terbuka itu. Karena itu, maka tidak seorang pun di antara mereka yang mengamati gerumbul perdu sampai ke tempat Wijang dan Paksi Pamekasan bersembunyi.
jarak itu terlalu panjang. Namun dengan Aji Sabto Pangrungu dan Aji Sabto Pandulu, Wijang dan Paksi Pamekas akan dapat menyaksikan dan mendengarkan dengan jelas apa yang akan mereka bicarakan di lapangan rumput itu. Namun Wijang dan Paksi Pamekas pun yakin bahwa tempat itu tentu sudah dilingkari kekuatan yang besar dari perguruan-perguruan yang terlibat dalam pertemuan itu. Kecuali mereka berusaha untuk mengamankan lingkungan, sebenarnya lah bahwa mereka saling curiga sehingga mereka tidak ingin pemimpin mereka mengalami kesulitan dalam pertemuan itu. Sedangkan di luar lingkaran pengamanan orang-orang dari berbagai macam perguruan itu, prajurit Pajang akan datang mengepung mereka dan berusaha menangkap para pemimpinnya. Suasana di tempat itu pun menjadi sangat mencekam. Orang-orang yang berkeliaran itu nampak tegang, yang satu mengawasi yang lain dengan penuh kecurigaan. Wijang dan Paksi Pamekas pun menjadi tegang pula di tempat persembunyiannya. Mereka menyadari bahwa sebentar lagi akan terjadi pertempuran yang sengit jika Ki Rangga Suroniti tidak merubah rencananya. Tetapi keduanya tidak dapat berbuat apa-apa selain berdiam diri di tempat mereka bersembunyi sambil menunggu. Menjelang tengah malam, maka suasana pun telah berubah. Orang-orang dari berbagai perguruan yang berkeliaran itu pun mulai menyibak. Tidak ada pertanda bunyi apapun, namun begitu saja Ki Gedak Panunggul telah berada di lapangan rumput itu. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Jejak di Balik Kabut pada episode berikutnya. Sampai jumpa.